Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba berikan sedikit tips mungkin tentang masalah akurasi di senapan angin, baik itu PCP atau gejluk ataupun uplik. Biasanya kan banyak teman-teman yang bingung, laras larasku ini cocoknya pakai peluru apa ya, begitu biasanya kan. Nah, di sini kita akan coba sedikit sedikit memberi apa ya namanya, acuan mungkin, agar waktu kita tidak terbuang percuma, peluru kita tidak terbuang percuma. Nah, hasilnya mendekati lah mungkin dengan keakurasian yang kita inginkan. Di sini aku punya berbagai macam peluru, peluru kaleng. Nah, biasanya aku jarang pakai peluru kalengan, soalnya target tembakan biasanya sekitar 60 meteran aja, 60, 50. Jarang yang di apa, akurasi tinggi. Biasanya aku pakai jenis di base plate atau mungkin di warga R12. Nah, tapi sebelum aku pakai peluru-peluru ini biasanya aku cari dulu yang mana yang cocok di laras. Biasanya dalam keadaan laras terlepas begini, aku menentukan yang mana peluru yang cocok dengan cara di apa, ditusuk pakai besi. Tusuk pakai besi. Dan pelurunya biasanya aku pakai jenis-jenis yang begini. Nih, yang kiloan. Tapi kalau pakai yang kalengan, biasanya akurasinya malah lebih bagus. Jadi begini, laras kita di senapan angin itu lepas aja, dilepas. Habis sudah dilepas, nah dalam kondisi begini kan dilepas. Habis tuh cari besi diameter sekitar berapa ini ya, 3 mili mungkin, 3 mili. Ini aku pakai kawat ini dari apa, besi payung, payung yang lebar, yang merah, biru, kuning. Biasanya payung-payung tukang pentol atau payung-payung orang jualan di karnaval-karnaval. Ini yang sudah rusak aku ambil, aku pakai. Tapi sebelum kita pakai itu, ini ada batu, batu buat biasanya ngasah pisau. Nah, ini depannya ini aku hamplas, aku beginikan dulu sampai agak bulat sedikit. Kenapa jadi begini? Soalnya nanti kalau dia masuk laras, jangan sampai ini menggores alur laras, jadi harus di agak bulat sedikit. Nah, jangan sampai ada yang tajam-tajam. Terus ininya diusahakan selurus-lurusnya kalau bisa. Kalau tidak terlalu lurus ya juga tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu apa namanya, kayak kalau orang Banjar ini nyebutnya pengkor. Pengkor. Nah, tidak lurus. Jangan sampai tidak lurus, harus sudah lurus. Nah, jadi kalau sudah begini biasanya, nah, ini dari loading peluru, kemasukan mimis 1 biji, lalu kumasukkan di sini, baru tusuk pakai pakai besi tadi. Nah, kayak biasaan kalau nyalaras bagus, dia beratnya tuh cenderung hampir datar-datar aja, agak ke muka, agak berat sedikit lah. Kadang-kadang ya beratnya sama juga nggak apa-apa, biasanya bagus aja. Nah, kalau bisa, nah ini larasnya agak bermasalah sedikit, di sini berat, di sini longgar. Kita teruskan tusuk. Nah, terus tusuk sampai ke ujung, dia berat, dia malah berat sampai ke ujung. Nah, sudah keluar, ini dia sudah keluar. Kalau peluru yang cocok itu biasanya alurnya di sini rata, rapi, tajam, rapi, dan rata. Artinya setiap umpamanya alurnya 12, dia semuanya itu kena 12. Jadi kelihatan ada goresan-goresan di sini, kelihatan semua. Jadi goresan-goresannya tuh cenderung rata. Kadang-kadang kan kalau larasnya bermasalah, 1, 2, 3, 4 goresan-goresan itu kan, habis itu ada 2 yang hilang atau 2 yang agak terlalu dalam, somplak lah mungkin, bopak lah, apa namanya itu, yang
agak rusak sedikit di samping peluru ini. Nah, biasanya itu di loading penyebabnya. Itu biasanya merusak akurasi. Jadi ini dalam peluru yang banyak ini macamnya. Aku pakai peluru yang kiloan. Nanti satu merek aku taruh apa di apa di kesampingkan lah mungkin. Nah, satu macam merek kita taruh di situ umpamanya satu. Habis itu kita pasang lagi yang lain, peluru yang lain. Kita tusuk lagi. Sebenarnya kalau ya laras yang bagus tuh tidak bergelombang macam ini. Ini bergelombang. Nah, ini berat. Habis itu ringan. Nah, ringan. Ringan. Kalau sudah ringan dia berat lagi. Ini larasnya agak bermasalah. Jadi di belakang sama di depan aja yang apanya, yang nyangkutnya. Nah, ini dua macam peluru kan sudah taruh lagi. Habis itu kalau coba mau peluru yang kalengan umpamanya rifle thunder, kita ambil satu lagi, kita tusukkan lagi ke dalam. Nah, tusuk ke dalam, kita tusuk pakai besi tadi. Ini lumayan berat, agak terasa alurnya di dalam. Itu terasa alurnya, dia akan memutar di bagian sini, ada terasa rasa putaran. Keras sekali. Nah, baru keluar. Nah, ini kemungkinan besar. Nah, ini malah lebih rapi dari yang tadi. Goresannya terlihat semua, muka belakang. Bagaimana ya ini ya supaya kelihatan. Kalau nyapa video begini kayaknya agak susah. Nah, begini mungkin ya. Ini hasilnya malah lebih bagus dari yang tadi, soalnya setiap sisi ada goresannya dan jarak tiap goresan rata. Nah, kemungkinan ini bisa cocok di laras ini kalau peluru rifle thunder ini. Habis itu kita coba QS. Kalau untuk aku jualan biasanya aku jual unit ini, kalau untuk peluru biasanya kebanyakan peluru kiloan. Soalnya konsumen itu maunya peluru paling murah, akurasi paling bagus. Cuma ya kelemahannya biasanya kalau untuk jarak jauh kadang-kadang dia suka agak goyang begitu pelurunya. Jadi kita kalau untuk yang kiloan kita cari grouping yang paling rapat. Nah, ini kayaknya kurang cocok nih. Soalnya di tengah sudah tidak terasa lagi putaran di laras. Yang terasa cuma di ujung sama di belakang. Nah, ini juga bagus. Kalau untuk US malah lebih rapi. Nah, kalau untuk US malah lebih rapi. Dia tidak membawa gram-gram. Biasanya kan kalau ditulisin di sini ada apa potongan-potongan bekas apa itu kena alurnya, ada gram-gramnya di belakang sini nempel-nempel. Jadi ya kalau digesek-gesek sini ada keluar. Nah, di belakang ini nggak rata, ini tetap rata sampai ke ujung. Nah, apakah kelihatan? Nah, itu kayaknya ini kalau untuk US bagus, kalau untuk kiloan tidak bagus. Jadi nanti dalam 10 merek umpamanya umpamanya rifle thunder kan, US, super mag atau rifle magnum, kalian beli aja sedikit-sedikit. Beli kalau ada yang jual eceran, beli yang eceran aja. Soalnya kalau belinya setiap ini satu kaleng bisa juta-jutaan habis duitnya. Jadi beli sedikit, umpama 10.000, 5.000 atau berapapun, atau cukup 5 kadang-kadang. Nah, jadi 5, jadi setiap tembakan tuh cuma perlu 4 nantinya. Cuma perlu 4 tembakan. Nah, banyak macam kan. Nah, yang ringan juga dibeli, yang agak berat juga dibeli. Kalau bisa minta aja. Barangkali ada teman yang banyak berkelebihan bisa diminta. Cuma kesimpulanku di sini kalau untuk laras ini kayaknya dia tidak bisa untuk peluru kiloan.
Nah ini aku ambil lagi untuk peluru kiluan. Seharusnya pas kita tusuk begini, beratnya tuh ini di belakang sudah berat. Nah berat. Habis itu, nah ini longgar. Dia di sini tidak terasa putaran. Nah kalau untuk peluru yang ini tidak terasa putaran. Nah tidak ada terasa berputar pelurunya. Nah baru sampai ke ujung dia agak berat. Kalau sudah sampai ujung agak berat, kita dorong. Nah kadang-kadang ada yang di alurnya di sini jadi 12 bukannya 24 bukannya 12. Seharusnya kan goresannya sekitar 12-an aja. Nah, yang goresan dalamnya nih. Ada yang goresan-goresan. Nah, ini kurang cocok. Ini dia dapat alurnya cuma di bagian muka, di belakang dia hilang. Di bagian belakang dia hilang, dia tidak dapat alur di bagian belakang, dia cuma dapat di bagian muka. Nah, di bagian belakang tidak jelas. Kalau untuk kiluan, ini sudah hampir kupastikan tidak cocok. Nah, itu teman-teman. Silahkan nantinya dicoba, barangkali bisa berguna. Ada teman. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.